Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat amanah Pelabuhan Ratu. Kita bertemu lagi bersama saya, Kang Nana Sumarna atau disebut dengan Kibodek, dan di sebelah kiri saya Kang Iqmal ya. Iya. Dan di sebelah kanan saya adalah Ki Anom Cek Marlos atau dengan panggilan Cek Marlos. Baik sahabat amanah Pelabuhan Ratu, kali ini kita akan membahas tentang Pelabuhan Ratu atau sejarah-sejarah Pelabuhan Ratu atau dengan situs-situs Pelabuhan Ratu ya. Mungkin sebagian udah terungkap atau ada yang udah terungkap atau belum ya. Dan kali ini mungkin kita akan ungkap sedikit dengan Ki Anom di tempat-tempat atau situs-situs yang ada di Pelabuhan Ratu apa saja, dan kita akan sedikit membahas mungkin yang belum terungkap atau yang sudah di tempat-tempat Pelabuhan Ratu. Baik, kali ini saya akan menanyakan langsung ke Ki Anom. Ki Anom, kalau di Pelabuhan Ratu udah terkenal, mungkin di pelosok-pelosok atau di luar negeri juga udah pada tahu ya tempat-tempat Pelabuhan Ratu, tentang prasejarah atau situs-situs. Mungkin di Pelabuhan Ratu juga ada sejarah yang masuk ke dalam Islami atau sejarah-sejarah Islam yang dulunya masuk ke wilayah Pelabuhan Ratu dan menjadi sejarah atau tempat-tempat situs atau ciri, yang dimana itu ciri adalah tempat sejarah berdirinya Islam ataupun masuknya Islam gitu. Dan saya akan menanyakan seperti apa Pelabuhan Ratu tentang atau ciri, atau ada ciri tempat yang dimana masuknya Islam atau katakanlah peradaban Islam yang di wilayah Pelabuhan Ratu itu. sebetulnya banyak sih ya. Iya. Di Pelabuhan Ratu itu memang tempat bersejarah umumnya. Di Jawa Barat inilah umumnya banyak tempat-tempat bersejarah. Kalau misalkan saya istilahnya menyebutkan satu persatu ya mungkin banyak, tapi khususnya di Pelabuhan Ratu ini, di sini banyak sejarah-sejarah tentang istilahnya apa tuh ya, penyebaran agama Islam ya. dulu dibawa oleh siapa dan siapa yang ya istilahnya menyebarkan di sini, atau katakanlah sesepuh Pelabuhan Ratu. Nah di sini kan sudah mungkin orang-orang yang suka berziarah, berkunjung, apa itu namanya, kunjungan religius ya. Iya. Kunjungan religi itu ke tempat-tempat atau ke makom-makom yang sakral. Ada di Tangkil, ada di apa tuh Paguyangan, terus ada juga di Cimaja, di Gunung Sunda, banyak pokoknya banyak. Baik. Dari segi penyebaran Islam, mungkin dulu orang-orang yang dulu masuk ke wilayah Pelabuhan Ratu dengan menyebarkan Islam, apakah ada ciri atau tempat bisa dikatakan makom ya atau makam gitu? Mungkin itu tempat yang udah terungkap atau belum? Salah satu kita, karena Ki Anom bisa sebutkan atau ciri tempat bisa makom atau makam. Terus siapa yang dulu masuk ke sini, namanya gitu ya. Mungkin salah satu bisa disebutkan. Kalau misalkan penyebar agama Islam tuh yang istilahnya mungkin orang pada tahu, ini kan di sini ada yang Wali Sakti Kudatullah di Pelabuhan Ratu. Itu kan makomnya juga kan banyak ya. Tempat-tempat seperti itu istilahnya sering orang untuk berziarah ke situ. Seperti di Gunung Sunda juga, terus di Gunung Tanggil juga, terus di Gunung Pauk juga, terus banyak pokoknya orang. Di sini penyebaran agama Islam dulu ada bahasa Sunda Enang tuh kan. Iya. Dia yang Wali Sakti Kudatullah tuh salah satu makom atau tempat berziarah yang istilahnya apa ya, yang benar-benar sakral, seperti sakral, itu, yang disakralkan. Ya,
mungkin yang tadi disebutkan namanya orang-orang udah ada yang pada tahu atau belum. Nah itulah salah satu nama yang begitu sakral atau begitu legenda ya di tanah Pelabuhan Ratu yang dulunya penyebaran agama Islam. Dan itu ada ciri atau tempat makom gitu ya. Makom itu bisa disebutkan tempatnya di mana? Yang satu di Gunung Tanggil, Ya. Gunung Sunda, terus Gunung Handelem, terus ada juga di situ, Ya. ada juga di Cikurutu, banyak. Iya. Mungkin masing-masing tempat tersebut pernah beliau singgahi atau beliau menyebarkan di sana, khususnya di daerah Pelabuhan Ratu ini. Iya. Terus ada juga di atas sana tuh di daerah Pangguyangan itu kan ada situs bersejarah juga. Di situ kan ada makom yang dan terbumi di sana di Pangguyangan. Pangguyangan ya. Pangguyangan. Baik sahabat Taman Pelabuhan Ratu, tadi sedikit mengungkap sejarah masuknya Islam itu dibawa oleh siapa dan tempatnya tadi udah ya sebutkan. Mungkin yang belum tahu atau udah tahu yang sering ke sana untuk berziarah, di mana tempat-tempat atau makom yang sering diziarah itu, kita sebagai manusia tak lepas dari banyak dosa atau kesalahan-kesalahan. Tetap yang namanya kita berziarah atau datang ke suatu tempat makom atau makam, yang harus kita perhatikan atau kita lakukan hanya niat. Tetap kita harus terus mendoakan kepada yang udah meninggal. Kenapa? Karena globalnya umumnya atau sebagiannya gitu ya. Di sini banyak yang keluar dari koridor gitu ya. Mendatangi ziarah-ziarah dengan niat yang lain-lain. Itu yang dikhawatirkan pada saat ini ya, zaman sekarang gitu. Zaman edan. Zaman yang udah edan lah gitu. Tetap kita harus di jalur koridor yang baik lah gitu. Baik, tadi tempat sejarah Islam, yang mana tempat penyebaran Islam. Tidak dari itu juga, Pelabuhan Ratu juga punya tempat-tempat atau situs-situs yang punya nilai-nilai sejarah yang berpotensi dengan tempat-tempat pariwisata ya, seperti situs Batu Kendit, situs-situs yang lain lah, Batu Karut, itu berpotensi dengan pariwisata. Geopark ya, Mas. Geopark juga. Mungkin Ki Anom sedikit tahu tempat-tempat situs-situs prasejarah yang berpotensi dengan pariwisata. Apakah tahu? Sebetulnya dari dulu juga sudah dibuka ya. Nah, cuman akses ke sana lumayan juga. Ada di sana tuh situs Batu Arja, dan juga ada situs Tugu Gede ya, di daerah Kasepuhan, di daerah Cikakak ke atas itu, di daerah Cengkuk ya. Daerah Cengkuk itu adalah salah satu situs budaya yang ada di perkampungan. Di situ juga banyak orang berkunjung ke situ. Dan juga di situ ada tertulis aksara Sunda ya, yang kemungkinan sedikit banyaknya orang nggak paham dan nggak ngerti tulisannya. Tulisannya itu karena itu bahasa Sunda yang dulu ya. Iya, bahasa Sunda. Itu bahasa Sunda, tulisan Sunda. Baik, Kang Kemal, saya akan bertanya sedikit ke Kang Kemal. Mungkin Kang Kemal tahu kan asli di Pelabuhan Ratu ya?
asli Ah. orang Pelabuhan. Setidaknya kalau asli Pelabuhan Ratu tahu tempat-tempat sejarah atau situs-situs sejarah yang ada di Pelabuhan Ratu. Mungkin boleh dikatakan, diungkapkan oleh Kak Imal tempat atau situsnya apa saja yang tahu. Situs yang saya ketahui itu yang pertama situs megalitikum Iya. yang ada di Cengkuk, itu Cengkuk. batu berupa batu, mungkin itu zaman purba ya, Purba, ya. itu. Terus yang satu lagi itu ada di Jayanti, Yanti. yang mana dulunya itu bekas perang antara kerajaan Pajajaran ya, Iya. konon katanya, yang diserang oleh kerajaan Islam itu Iya. dulu. Dan situs tersebut berupa batu, namun ada katanya itu ada bentuk kujang di situ, peninggalan Raden Rakean Kalang Sunda itu kalau nggak salah. Gitu ya. Iya, itu saya ketahui itu dari sumber Sasakala Sunda. Sunda gitu. Ya, Sasakala Pelabuhan Ratu lah. Ya, mungkin dari sumber-sumber yang dulu-dulu ya. Iya, itu juga masih jadi simpang siur antara sejarawan sama Ya. sesepuh yang ada di Pelabuhan Ratu seperti itu. Dan kebetulan saya juga belum pernah ke sana. Jadi Ya. cuma cerita dari cerita seperti Ya. itu. Selain itu ada lagi? Kalau ada lagi ya mungkin Batu Karut kayaknya kan. Batu Karut. Ya, Batu Karut itu kalau saya lihat itu seperti berbentuk gapura itu. Gapura ya. Iya. Itu tuh kalau menurut pandangan logis saya itu kayaknya kalau dibikin sama manusia itu mustahil itu. Mustahil ya. Mustahil. Sepertinya itu kayak ya kalau dari pandangan mistis mungkin dibantu sama hal-hal yang Gaib gaib gitu ya. ya, Iya. seperti itu. Baik sahabat mana Pelabuhan Ratu, tadi saya udah menanyakan tempat-tempat sejarah yang dia tahu. Baik sahabat mana Pelabuhan Ratu, tadi saya udah membahas tempat-tempat situs-situs sejarah yang berbentuk dengan benda atau makom. Siapapun itu, apapun bentuknya, sejarah kita sebagai manusia tetap kita harus jadikan suatu pedoman kepada diri kita. Jangan dijadikan suatu persembahan, suatu pujaan dalam setiap tempat yang kita kunjungi, dalam setiap tempat yang kita datangi, atau itu berbentuk makam, makom gitu, atau itu berbentuk situs, tempat-tempat sejarah. Kita harus bisa membedakan atau harus bisa melihat bagaimana kita untuk melaksanakan suatu tempat-tempat yang kita datangi itu jangan kita jadikan atau jangan kita Kemusyrikan. gitu. Tapi kita harus, misalkan kita mendatangi ke tempat makom atau makam dengan berziarah gitu. Tetap kita dengan niat kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita jangan jadikan niat kita untuk hal-hal yang lain atau minta-minta gitu. Tapi tetap kita mendoakan gitu. Terus kita mendatangi ke suatu tempat, situs-situs sejarah, lalu kita sakralkan. Tempat ini tempat yang katakanlah bisa mendatangkan atau bisa kita jadi kaya. Tetap kita harus pandang dan kita lihat bahwa situs-situs itu adalah bisa kita katakan adalah suatu perjuangan orang-orang tua kita yang dulu. Itu yang maksud saya menjadi pedoman bahwa
bagaimana perjuangan orang-orang yang dulu memperjuangkan sehingga menjadi tempat atau ciri orang-orang yang dulu yang berjuang untuk membela agama ataupun negara gitu. Baik sahabat Nama Ratu, kali ini saya Nana Sumara atau Ki Godek, dan ini Ki Anom, dan ini Kang Iqmal. Mungkin saya akan balik lagi ke Ki Anom. Apakah ada pesan-pesan khusus nih buat? Ya seperti yang dibilang Kang seperti tadi, jangan jadikan tempat bersejarah atau tempat-tempat yang kita anggap sakral menjadi salah satu tempat meminta. Seperti itu. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau misalkan kita meminta salah satu rezeki yang melimpah, harta kekayaan yang banyak, itu nggak lepas dari istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya yang mengasihi kita rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tempat-tempat yang seperti demikian, seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan, sekarang Kang Nana atau Kang Iqmal dikasih duit sama seseorang yang mungkin Kang Nana kenal atau Kang Iqmal kenal. Nih, misalkan duit buat kamu. Kalau misalkan di bahasa Sunda, aduh hatur nuhun pisan atau terima kasih banyak. Berarti intinya kita bersyukur kepada manusia, bersyukur. Tapi kepada yang Maha Kuasa kok enggak terima kasih banyak seperti itu. Kok lebih menghargai ciptaan daripada yang menciptakan, seperti itu. Nah, sekarang Allah Ta'ala nyiptain salah satu tempat yang bersejarah. Kita membudayakan boleh, bagus, tapi kita jangan jadikan salah satu tempat itu untuk meminta. Seperti itu, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hidup kita, mati kita, sakit kita, sembuh kita, susah kita, senang kita, semua adalah kehendak Allah. Seperti itu. Makanya saya cuma bisa ngomong seperti itu. Dari zaman sekarang ini banyak yang menyalahgunakan salah satu tempat bersejarah atau salah satu makom-makom yang saya anggap makom keramat, seperti itu. Banyak yang menyalahgunakan seperti itu. Bahkan sampai sekarang masih dibikin salah satu tempat usaha mungkin seperti itu. Jadi intinya tempatnya sih nggak salah, Cuma niatnya yang salah. cuma niat orangnya yang salah, seperti itu. Kalau misalkan Kang Nana datang ke sini, kalau Kang Nana niat silaturahmi, ya alhamdulillah. Kalau Kang Nana niat jahat, ya mungkin saya juga nggak terima kan, seperti itu. Ya gimana niat kita aja. Banyaklah yang menyalahgunakan istilahnya tempat ini bisa membuat kita, kalau misalkan kamu mau sukses, datang ke tempat yang itu, dia kan membawa harapan kan, membawa harapan yang mana kalau misalkan beliau datang ke sana, ya mungkin cita-citanya akan tercapai, seperti itu. Padahal yang ngabulin kan Allah, yang ijabah cuma Allah, seperti itu kan. Salah satu jembatan, mungkin jembatan seperti itu, tapi dia punya niat yang lain, seperti itu. Kalau misalnya kita ikhlas mendoakan mereka, istilahnya karuhun kita, jangan menyalahgunakan tuh datang ke sana minta kaya, minta banyak rezeki, babari usaha, itu kan hal yang salah. Mintanya pada Allah, seperti itu. Mungkin saya nggak seberapa pengetahuan atau ilmu saya, tapi logika saya mengatakan bahwa ini pemanfaatan itu ya, pemanfaatan yang sangat kumanya bingung bahwa namanya dikasih itulah pokoknya. Walaupun zaman sudah canggih gitu ya, tapi animisme dan dinamisme masih sangat kental gitu. Iya, jadi intinya seperti itu Kang Iqmal. Jadi kebanyakan sekarang, walaupun zaman canggih, masih percaya sama ciptaan daripada yang menciptakan, seperti itu. Iya. Seperti itu kira-kira. Jadi kita sebagai umat Muslim mungkin perlu meluruskan akidah mereka. Iya, seperti itu mungkin. Mungkin jalan mereka ingin instan gitu ya. Iya, ya banyak yang seperti itu.
Itu kan hanya nafsu, Bang. Iya, nafsu pingin 100% dari keinginan kita, 80%-nya kan nafsu. Mana yang asli? Kalau misalkan kita diberi mobil, mintanya kereta api mungkin bisa. Mintanya pesawat terbang mungkin bisa juga, seperti itu kan nafsu. Sebetulnya kalau misalkan kita dianugerahi rezeki yang banyak juga, itu keseimbangannya ada di situ. Nih rezekinya, nih penyakitnya, nih ujiannya, gitu kan udah ini, udah ada dari sananya. Kalau kita sadar, bahasa sadar kan di Sunda eling, makana ti dieu sing eling. Baik sahabat amanah Permanatu, tadi udah ada sedikit pembahasan tentang sejarah atau situs-situs. Mungkin ini sebagian atau sedikit ya. Sebetulnya masih banyak Kan? belum terungkap gitu ya. Situs-situs atau sejarah-sejarah. Banyak di Pelabuhan Ratu. Yang mungkin Ya, bila mana kita ada waktu, mungkin kita juga akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Pelabuhan Bersejarah, ya. Ratu. Mungkin bersama Kang Iqmal Ya. dan tim yang lain juga, kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti itu yang ada di Jayanti, yang ada di Pangguyangan, di Cikak, dimanapun kita akan mendatangi, yang mana mudah-mudahan pelestariannya ya sangat mendukung ya, Mendukung, ya. mendukung lah. Jadi ramai tempat orang teh ke tempat bersejarah, mana kudu dilestarikan ku urang, budaya kudu dilestarikan ku urang. Nah, sekalian kita mengungkap mitos gitu ya. Terus apa? Ya mitos kayak di Pelabuhan Ratu ini, betul nggak kalau semisal kita memakai baju hijau itu di pantai, itu katanya akan ditarik sama penunggu yang ada di pantai selatan gitu. Ya itu kan sesuai sama yang Kang Iqbal bilang, seperti itu kan mitos. Iya. Mitos kan? Mm-mm. Nah, kalau menurut saya mitos. Mm-mm. Kalau menurut saya itu kan versi berbeda-beda. Mungkin yang mempercayai ya seperti itu. Ada juga yang istilahnya tenggelam. Kebetulan beliau memakai baju warna hijau, Iya. seperti itu. Tapi saya kalau misalkan mancing atau apa pakai baju hijau, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Yang mungkin kepercayaannya jodoh pati bagi ciraka tuh Allah yang atur seperti itu. Iya. Mungkin dia saat tenggelam memakai baju hijau udah ada kodrat dari sananya. Iya. Bahwa maut itu ada di tangan Tuhan. Iya. ya karena Jangan sampai mengait-ngaitkan satu hal yang logis sampai di luar mistis gitu. nalar mistis lah, Iya. seperti itu. karena Banyak jadi korban. karena bahasa kebetulan itu tidak ada yang mungkin orang bilang gini ya, wah Kang Iqmal, kebetulan kita ketemu, itu secara bahasa ya kebetulan, tapi secara kodrat irodat itu Allah kan, Allah yang atur. iya ngatur. Allah yang atur. Allah mempertemukan Kang Nana jeung Kang Iqmal, tapi bahasanya kebenaran panggil jeung Kang Iqmal. Sebetulnya itu bukan kebenaran, bukan kebetulan, tapi kodrat irodat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Kang Nana jeung Kang Iqmal dipertemukan kan gitu. Ngajeroan wong kok ngantinya. Jero iya mah. Ngajeroan. Luar pula. Mangga silakan. Wah, pula ya. Baik sahabat amanah Palparatu, demikian konten kita pada malam ini, dan jangan lupa dukung kami dengan like, Komen. Subscribe. dan jangan lupa share ke teman-teman agar konten kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.